kita bukukan ya Mas ya. Setiap hari ada pembeli, terus laku berapa itu selalu kita administrasi Mas. Ada yang sampai 60 juta per bulan, bahkan saat itu lebih. Tapi untuk sekarang ya karena situasi mungkin belum normal ya Mas, agak turun sedikit. Ya masih labil lah pasang surut gitu Mas. Ya saya maklum karena mungkin ya ini karena masih ada pembatasan. Ya mudah-mudahan ini suasana segera normal kembali sehingga apa ya mau kesana kesini itu sudah aman. Nah, harapan saya begitu Mas. Perkenalkan, nama saya Yagus Prihatin, alamat Jimbus, Borongan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Saya di sini selaku pengelola kandang koi farm. Di sini ada beberapa jenis koi yang mana banyak sekali jenisnya, dari ukuran 20 sampai bahkan 60 atau 50 cm, berbagai variasi, harganya juga bervariatif sesuai dengan kualitasnya. Oh ya, ini total ya Mas, ini luasan area kita ini 1100 meter, jadi 1100 meter. Kalau yang kolam-kolam display dan kolam-kolam ini ini kan satu kolam itu ada Mas, itu kisaran 6.000 volume air, itu ada 6 ton itu ada Mas, 6 ton. Itu yang kecil itu, terus yang sini dua ini ya 3.000 ada, terus yang ini ya bahkan ini lebih Mas. Ini ada puluhan ribu ton ada. Yang semua pakai filter, tapi kalau yang lain ini masih untuk kolam pembesaran. Jadi emang kita sendiri kan Mas, ini untuk induknya, terus yang itu yang siap saji, siap jual kan gitu. Jadi start awalnya memang kita basicnya itu dikonsumsi Mas. Jadi konsumsi saat itu dari lele, nila, gurami agak lama ya jadi ini dulu settingannya itu untuk budidaya gurami. Saat itu kami dikasih koi itu sama teman. Nah, kemudian betul-betul saya tekuni. Nah, kebetulan saat itu ada di kontes koi, pameran di koi itu di Hartonomor Jogja Mas. Itu saya terinspirasi situ kan. Jadi ini kelihatannya kok harganya cukup fantastis Mas. Jauh sekali sama perbedaan antara harga koi sama harga konsumsi itu memang betul-betul wah, saya terinspirasi ya Mas ya. Jadi saat itu saya coba kebetulan koi saya itu yang campur sama gurame dulunya. Itu saya pijahkan delalah itu Mas. Jadi beberapa buraya itu banyak. Nah, ketika itu saya juga belum punya teknis sama sekali Mas. Jadi ya sekedar hidup. Nah, di saat itu ada pembeli yang dari Jawa Timur itu, dari Tulungagung kayaknya, mau ditebas satu tetesan itu dari 6 juta sampai 7 juta, karena itu masih ukuran 10 antara ya, 10 cm sampai 15 itu. Karena saya belum tahu standar harganya dan kualitasnya, memang saya masih buta saat itu. Coba saya besarkan lagi Mas. Delalah itu kecampuran ikan dari luar, kena penyakit semua, mati semua. Aduh aku. Jadi ya setengah agak kecewa saat itu, tapi saya terus maju Mas. Kita harus bisa. Kenapa nggak bisa orang lain bisa, saya juga harus bisa ya gitu. Coba lagi Mas, neteske lagi, coba lagi. Akhirnya lama-lama ketemu teknisnya. Oh begini ya. Kita tetap berusaha untuk ini. Jadi untuk belajar terus. Sekarang kan media banyak ya Mas. Jadi paduan dari literatur, dari googling dan lain-lain kan gitu. Setelah saya merasakan di koi ini, gurame saya tinggalkan karena memang satu
satu ikan koi itu ada yang setara 1 kuintal gurame, ada loh Mas harganya. Ya sesuai dengan kualitas ya. Jadi itulah yang memotivasi saya, enak sekali berarti kita bisa hobi, seneng juga menghasilkan uang gitu. Itu sekilas gitu Mas. Jadi basic saya sebetulnya konsumsi, saya juga pembesaran, juga supplier nyetori ketika itu loh Mas. Di pancingan di rumah makan dan lain sebagainya. Sekarang saya tinggal ini aja, tengok-tengok di kandang koi, terus ada pembeli yang sudah datang ke sini, banyak komunitasnya Mas. Banyak, ini sampai di Jakarta, di Bogor, Kodia, Solo, Jogja dan sekitarnya itu sudah pada kemari. Ya alhamdulillah ini sudah lumayan juga. Kita awal dari ke hunting di koi itu kisaran 2015 kayaknya Mas. Dulunya saya lama sekali main di konsumsi. Gitu. Kalau konsumsi itu paling di mana-mana sepeleng harga itu setara Mas. Jadi misalkan gurame ya, gurame di sini 28 katakan, 28.000 per kilo. Terus di Jogja mungkin sampai 30. Nah, di mana-mana paling sepelengnya harga 1.000, 2.000 sampai 5.000 lah maksimal. Tapi kalau untuk koi ini nggak ada standar harganya, itu yang unik Mas. Jadi nggak ada standar harga ini saya harus jual seberapa. Nah itu yang penting penyajian saya, kualitas penyajian koinya kualitasnya bagus, saya tarif sekian, misalkan 1-2 juta atau 3 juta, betul-betul kualitasnya bagus, itu podo seneng Mas. Jadi mereka ini penghobi ini nggak eman-eman lepas duit segitu, karena memang beliau ini juga seneng gitu. Jadi ya nggak ada standarnya Mas. Ya dari sini dari ratusan ribu, 50.000 sampai jutaan ada Mas. Jadi tinggal kualitasnya bagaimana kan gitu. Kita tetap jual kualitas, artinya harga dan kualitas itu sebalan gitu Mas, setara lah itu. Kecil-kecilan saat itu Mas, cuma pemberian teman saja Mas, teman yang dari itu. Cuma berapa pasang Mas, kisaran ada 6-10 lah Mas, 6-10. Setelah jadi gede ya itu saya pijahkan. Dulu kan saya juga pernah Mas memijahkan lele, terus nila. Nah koi ini hal yang baru saat itu, ternyata bisa lah, itu terus berkembang, jadi berkembang sampai segini ini Mas. Dulunya juga dari kecil juga. Ini memang tidak sesuai apa yang kita inginkan memang ya Mas. Kalau konsumsi kan kita sudah istilahnya biasa. Kalau di musim ekstrim itu ya hati-hati. Jadi hampir sama juga Mas. Cuman kalau ini memang koi ini lebih cenderung ke pemeliharaan kualitas airnya memang yang harus bagus. Jadi airnya dijaga biar tetap jernih, baik suhunya maupun pH-nya itu sesuai yang dikehendaki. Ini agak jeli tapi nggak sulit juga Mas, kalau misalkan sudah terbiasa gitu ya biasa saja kan gitu. Ya penting ini Mas, pemeliharaan air ya, kualitas air memang kita harus jaga. Terus pengamatan ketika koi sakit itu harus jeli Mas. Misalkan ada koi yang kurang energik mojok di sudut-sudut kolam, mungkin nggak bergerak, itu waspada. Itu pasti sudah ada gejala. Kita ambil, kita karantina di tempat khusus di sana. Nanti dikasih garam, dikasih heater biar hangat sehari atau 2 hari. Konsentrasi garamnya ya 2% atau 1% dari volume. Sembuh udah gitu. Paling penyakitnya sebetulnya ya cuma bakteri, virus, arak jamur, aeromonas karena ketika musim hujan kan gitu. Itu gampang diantisipasi Mas. Setelah kita tahu, kalau dulu ya enggak. Ya sekarang alhamdulillah gampang juga. Jadi nggak sampai fatal. Memang ada Mas dulu ketika ya lumayan banyak sih listrik oglangan, kan pompa-pompa pada mati Mas, aerator juga mati, padahal malam kita saat enak-enak tidur mati, tahu-tahu pagi kemampul banyak. Aduh aku saat itu ya sedih, tapi ya gimana lagi, yang itu memang harus begitu. Kita bangkit lagi Mas, bangkit terus, nggak boleh menyerah, saya pribadi gitu.
Jadi ya nggak boleh menyerah, kita harus bisa, harus sesuai yang keinginan. Kita bangkit lagi ya pelan-pelan lagi mas, kita merilis lagi dari dasar lagi. Ya alhamdulillah kita bisa begini. Sekarang ya sudah lumayan lah gitu. Yang pertama jelas yang saya utarakan dari depan itu waktu kita pemijahan sendiri itu harus ditawar 6 juta sampai 7 juta lepas semua hilang karena kemasukan ikan yang mungkin belum dikarantina. Nah saat itu memang saya nggak tahu mas kalau ikan itu harus SOP-nya harus kalau mau disatukan itu harus dikarantina dulu itu 2 minggu. Jadi sebelum kayak sebelum corona ada ini, koi sudah ada karantina. Lebih awal ini. Ternyata ini sebuah pembelajaran juga. Iya, itu ya mas. Terus yang listrik mati itu ada mas, itu kisaran 40-50 juta ada. Ya itu rada delek-delek itu saya. Ya makanya saya terus sekarang saya upayakan kalau begitu harus punya genset. Karena kita kapasitas besar. Jadi ya, untuk antisipasi ketika oglangan listrik itu, saya nyalakan genset itu. Saya yakin gini ya mas, kalau ada masalah kita tetap mau mencarikan solusinya, pasti ada jalan. Itu kan begitu mas. Itu keyakinan saya gitu. Ya sambil mencari-cari bagaimana untuk jangan sampai terjadi lagi kesalahan dan kerugian yang tempo lalu untuk pembelajaran aja, tapi kita tetap strong terus. Semua usaha saya yakin pasti ada faktor kegagalan, itu pasti ada. Cuman kadang-kadang orang lain itu mau mengemukakan kegagalan sok izin, sok malu. Tapi saya enggak, itu biar untuk cerminan khalayak umum lah gitu. Saya yakin semua usaha enggak mulus terus berhasil terus, enggak. Pasti ada hambatan, pasti ada ketika ada sandungan, jangan terus ngelokro, jangan terus wes berarti usahaku ra cocok, enggak. Kita mesti terus berusaha agar mencapai tujuan. Tetap berkembang, ilmu kan sekarang di mana-mana boleh dikaji ya mas ya. Atau sharing sama senior, teman-teman yang lain. Nah, itu saya dulu begitu mas. Kelemahan saya gini-gini, ini gimana caranya. Nah itu kita ada karena ada komunitas gitu untuk berbagi ilmu kan gitu. Ya harapan saya juga begitu mas. Kita sedikit banyak untuk menularkan ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu ini jadi bermanfaat untuk orang lain gitu. Kunci suksesnya mas, yang utama hobi dulu mas. Seneng. Orang kalau seneng apapun masalah dan hambatannya tetap maju, pantang menyerah, tetap maju terus. Cuma jangan lupa ini teknis-teknis yang harus kita pelajari ya memang harus kita dalami mas, biar ketika ada permasalahan misalkan tadi saya habis ngeramu ini mas, ngeramu untuk ini hari ini jadwal untuk pemberian makan biar ikan itu nggak ada kutunya. Nah, saya pakai kutu killer itu. 1 botol itu dosis 1 gram katanya. 1 gram itu diseduh dengan air. Saya kadang pakai kutu, ya itu kan banyak produknya mas. Kutu killer ada, kutu clean ada dan lain-lain. Saya kebetulan pakai kutu killer. Itu 1, ini bukan promosi. ya kebetulan pakai itu. Jadi 1 botol itu untuk 1 gram dilarutkan dalam air 250 mililiter ya. Terus pakannya itu 1 kilo. Nanti direndam biar diserap dulu cairannya itu, larutannya. Setelah itu kira-kira 15 menit sudah terserap, baru kita kasih makan. Itu nanti 5-7 hari kita ulangi lagi untuk hasil biar optimal gitu. Penjualannya alhamdulillah ini semakin hari semakin berkembang karena ya gedok tular kan mas, gedok tular. Oh ambil di kandang koi ternyata ikannya bagus-bagus, harganya juga nggak begitu mahal kan, kayak itu kata orang. Saya kan cuma mendengarkan, terus pada datang kemari kan gitu. Itu ya banyak mas, jadi pembeli itu koyo sudah kecanduan gitu. Jadi sudah fanatik ya katanya, fanatik beli sini itu beberapa kali mas.
beberapa kali ada anu bahkan ikannya di kolam itu sudah banyak, masih beli. Kok nanti kepadatan deh Mas aku ini. Enggak, yang sudah saya yang sudah agak lama jeleh itu saya kasih orang lain. Itu ada Mas gitu. Aduh, wah ini hebat sekali. Ada Mas yang beli itu satu orang itu bahkan 50 jutaan sampai 60 juta ada loh Mas. Itu tiang-tiang. Ya itu Mas. Mungkin seneng, sudah cocok mungkin ya Mas ya. Jadi beliau ya seneng, bahkan uang berapa itu ya seneng gitu. Enggak merasa apa ya eman-eman gitu, enggak. Pernah kita ini Mas, kan kita bukukan ya Mas ya. Setiap hari ada pembeli, terus laku berapa itu selalu kita administrasi Mas. Ada yang sampai 60 juta per bulan, bahkan saat itu lebih. Tapi untuk sekarang ya karena situasi mungkin belum normal ya Mas, agak turun sedikit. Ya masih labil lah pasang surut gitu Mas. Ya saya maklum karena mungkin ya ini karena masih ada pembatasan. Ya mudah-mudahan ini suasana segera normal kembali sehingga apa ya mau kesana kesini itu sudah aman. Nah, harapan saya begitu Mas. Jadi untuk marketnya biar terangkat lagi kan gitu. Ya sekarang memang ada penurunan sedikit Mas. Tapi ketika dulu sebelum corona itu wah mantap itu Mas. Rame Mas ini, bahkan tempat parkir saja nggak muat. Nah, sekarang saya mempersiapkan parkir di sebelah kandang koi itu. Nah itu mudah-mudahan untuk kedepannya semakin rame. Itu harapan saya begitu Mas. Untuk target ke depan ini Mas, ya mudah-mudahan omset penjualan selalu naik. Selalu naik. Kalau dulu 60 ya sekarang naik lagi, naik. Nah gitu. Orang kan boleh berharap ya Mas. Itu Mas, harapan saya begitu. Jadi ya kita sudah alhamdulillah ya. Bukannya kita nggak syukur, nggak, tapi tetap syukur alhamdulillah berapapun. Tapi kalau bisa kan dengan upaya kita ya selalu memperbaiki terus kualitasnya dan lain-lain, pelayanannya kan gitu. Mudah-mudahan ini untuk bisa ke depan lebih bagus. Untuk penghobi koi, monggo yang mungkin pemula-pemula masih agak bingung ya Mas ya, bagaimana caranya. Nanti saya siap untuk komunikatif konsultasi, monggo. Nomor HP saya 081 548 550 475. Monggo jangan takut kegagalan, kita tetap terus berjuang dan terus belajar agar capaian kita bisa tercapai.